Halo semuanya, apa kabar? Dan kali ini saya ingin melanjutkan kembali sedikit tentang bahasan kita kemarin, yaitu persiapan kita untuk deploy ke production, ya kan? Nah, jadi kali ini saya ingin memberikan beberapa teknik gimana caranya kita itu menggunakan settings di production. Artinya gimana settingan kita di production gitu loh. Seperti teman-teman lihat, ini adalah yang standar yang datang dari Django, ya kan? Jadi ketika kita install Django ya seperti ini kita dapat settingan, ya kan. Dan ini adalah settingan untuk di development. Ingat itu teman-teman ya. Ini adalah settingan untuk di development, bukan untuk production. Di production ada beberapa value dari settingan ini yang harus kita ubah untuk di production, teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh, kalau mau deploy di production, kita nggak boleh biarkan settingannya seperti ini sama dengan development. Itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi yang pertama adalah secret key. Jadi secret key ini adalah bisa dibilang kuncinya. Artinya kan nanti kan kita tuh mungkin aplikasinya teman-teman tuh menggunakan session, juga menggunakan CSRF token. Jadi itu semua mungkin nanti ada hubungannya dengan si secret key ini. Makanya key ini nggak boleh diketahui oleh siapapun kecuali sama kita sendiri yang buat. Oke? Begitu juga dengan aplikasi ini, teman-teman kan bisa lihat sekarang nih secret key saya. Begitu juga teman-teman bisa lihat secret key-nya kita itu di GitHub saya kan. Kalau saya sih nggak masalah karena ini hanya development. Nanti kalau saya akan deploy dia to production, saya akan ganti secret key ini, hanya saya yang tahu. Gitu loh. Nah, yang kedua adalah si debug ini. Untuk production, kita harus set debug ini ke false. Gitu. Karena jadi ketika user itu mengakses si aplikasinya teman-teman itu terus ada error, maka kalau debugnya true, itu si Django akan membuka semua ini errornya di file ini gitu. Jadi kan nggak bagus untuk keamanan kan. Artinya si user tahu nanti oh dia pakai Django gitu misalkan. Oh ternyata Django itu di file ini, di folder ini dia taruh. Jadi kan kalau hacker lihat itu kan bisa aja mereka tuh tahu. Artinya di production itu debug itu harus false. Oke? Terus allowed host ini. Jadi ketika teman-teman ganti si debug ini true ke false, maka si Django minta allowed host ini harus diisi. Apa itu allowed host? Allowed host ini merupakan daftar atau ya list dari host, domain, IP address di mana Django ini bisa diakses gitu loh. Jadi misalkan nanti teman-teman tuh deploy aplikasinya ini di misalkan appcoding.com, ya kan? Maka Django itu atau aplikasi ini hanya bisa diakses dari domain tersebut, gitu loh. Misalkan teman-teman kasih misalkan di localhost, si Django ini hanya bisa diakses dari localhost. Jadi itu tujuannya adalah untuk mencegah Jadi kemarin kan kita pakai yang namanya itu CSRF token, ya kan? Ada fungsi dari CSRF token itu adalah untuk mencegah, misalkan teman-teman punya form, kalau nggak dilindungi sama CSRF token, maka orang lain bisa bikin form di website lain dan mengarahkan form tersebut ke formnya kita sendiri. Dan kalau nggak dilindungi sama itu, maka formnya itu bisa disubmit dari situs lain gitu loh. Jadi dari domain lain. Nah, makanya si Django itu minta ketika debugnya itu kita ubah jadi false. Coba ya, misalkan kita false. Itu ini kita kosongkan dulu. Terus sekarang kita jalankan. Nah, dia komplain kan? Sekarang debugnya kita false, maka kita harus isi allowed host. Itu untuk keamanan gitu loh. Jadi itu nanti yang akan kita perlukan di production ya. Pastinya yang pertama adalah secret key-nya, yang kedua debugs harus false, dan gitu yang ketiga adalah allowed host. Nah, yang terakhir yang pasti adalah si settingan dari database-nya kita, ya kan? Sekarang kan kita pakai development-nya kita pakai SQLite Tree. Nah, untuk di production jangan pernah pakai SQLite Tree. Ini SQLite Tree inilah database untuk development lah, artinya bukan untuk skala yang besar gitu loh. Jadi nanti kita pasti pengen ganti si database engine-nya itu nanti pakai misalkan MySQL atau Postgres, terserah teman-teman. Dan nanti mungkin setelah video ini kita akan coba deploy ke Heroku, dan di Heroku kita bisa pakai database-nya Postgres gitu loh. Sekarang kita sudah siap untuk production. Gimana caranya? Yang pertama ya pastinya kita rubah semua. Kita rubah secret key-nya, terus kita debugnya kita false.
seperti itu. Terus hostnya kita kasih, misalkan di mana kita akan deploy dia, misalkan upcoding.com seperti itu. Terus kita rubah juga misalkan engine-nya, misalkan jadi Postgres, kita save misalkan seperti itu. Terus kita push dia ke GitHub misalkan. Artinya kan kita tuh menjadikan settingan kita tuh production ready, ya kan? Terus kalau kita mau development lagi gimana? Misalkan kita mau nambah fitur baru atau kita mau nambah apa misalkan, kita kan balik ke development lagi kan. Jadinya kita harus balikin lagi ini kan ke awalnya, ke aslinya kan. Seperti itu, misalkan kita balikin lagi, baru kita development lagi, baru kita bisa run server di sini lagi. Itu bisa tapi nggak efisien teman-teman ya, artinya nggak fleksibel gitu loh. Artinya kita tuh selalu mengganti settingannya kita tuh, kalau mau production kita ganti ke production, kita push. Terus kalau mau development lokal lagi kita ganti ke yang development lagi, settingannya lagi, kita baru bisa ngedit lagi. Itu nggak efisien gitu loh. Makanya jangan pernah pakai cara itu, oke? Jangan edit langsung settingan teman-teman sendiri gitu. Itu yang cara yang pertama. Cara kedua yang saya pikir lebih fleksibel dan juga lebih aman adalah dengan menyimpan semua settingan ini, secret key, terus debug ini, terus load host, sama settingan database ini, itu di environment variable. Ya, jadi teman-teman pasti tahu kan apa itu environment variable. Misalkan misalkan di sini kan ini kan terminal ya, ini terminal, berarti teman-teman tuh bisa menambahkan sebuah variabel di terminal itu sendiri gitu loh. Misalkan name sama dengan echo name. Jadi variabel yang kita set di environment ini, di terminal ini, kita bisa ambil gitu loh. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga dengan si Django ini gitu loh. Dan bahkan disarankan untuk mendeploy Django itu untuk semua misalkan settingan-settingan yang misalkan untuk secret key ataupun value-value lainnya yang kita bisa switch kapan aja tanpa perlu mengedit kode, itu kita simpan aja di environment variable itu teman-teman. Dan di proyek yang kali ini untuk production, saya akan menaruh secret key, debug, load host, sama settingan database-nya ini, itu saya akan taruh di environment variable. Dan teman-teman juga harus melakukan yang sama juga gitu loh, untuk biar fleksibel gitu loh. Kenapa fleksibel nanti saya jelaskan, nanti teman-teman lihat dah. Oke, yang pertama secret key. Gimana caranya kita tuh mengambil value dari environment variable? Jadi sekarang perhatikan teman-teman, kita di sini kita sudah import OS, jadi Django sudah import OS di sana, OS. Dengan modul OS itu, kita bisa mengambil value dari environment variable. Jadi, caranya gini. os.environment, terus get. Nah, sekarang tinggal kita masukin apa nama variable yang akan kita ambil dari environment. Saya samain aja namanya secret key. Gitu loh. Jadi, gini caranya untuk mengambil value dari environment variable. Terus, sekarang pertanyaannya, berarti ketika kita manage.py run server, kita perlu ini dong. Kita perlu misalnya menambahkan dulu dong secret key-nya itu, kan repot kan gitu loh. Iya, repot kalau seperti itu. Makanya os.environment.get ini dia tuh punya default value teman-teman gitu loh. Kita bisa kasih dia default value. Misalkan artinya kalau secret key ini ada di environment, maka value itu yang akan kita dapatkan. Kalau nggak ada, kita bisa isi dia default value. Kita kasih default value-nya itu adalah yang ini. Ya kan? Kita bisa hapus ini. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang secret key ini. Yang dilakukan adalah pertama dia coba cari dulu di environment variable. Kalau nggak ada, maka default value-nya adalah si secret key yang kita sudah punya untuk development. Nah, dengan begitu ketika kita melakukan development ya nggak ngaruh, sama aja tetap gitu loh. Karena kita rubah debug itu menjadi false. Kita coba aja true, biarin development. Jadi teman-teman bisa lihat ini berjalan seperti biasa gitu loh. Karena secret key-nya kita nggak set, ya dia akan pakai yang defaultnya. Misalkan kita set secret key-nya, misalkan kita taruh aja biar gampang di depan sini, secret key
misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu misalkan secret key-nya kita, maka secret key yang dipakai Django sekarang itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh. Itu untuk secret key, kan beres, secret key udah beres. Sekarang gimana dengan debug? Si debug ini perlu value true sama false. Nah, ya kan? Sedangkan kalau misalkan kita tambahkan dia di environment itu, misalkan debugnya itu misalkan true, value yang kita dapatkan dari os.environ.get ini debug itu bukan true, teman-teman. Artinya bukan true beneran ya, bukan boolean, tetapi string gitu loh. Jadi misalkan kita ganti dia ini menjadi, kita ngambil dari environment variable, terus kita kasih dia true, ya kan? Maka yang teman-teman dapatkan di sini adalah true seperti itu. Jadi bukan boolean. Sedangkan si debug ini perlu true sama false. Nah, gimana caranya? Biar fleksibel, defaultnya kita truein aja. Ya kan? Ketika dicek debug ini nggak ada, maka default maka true atau text true, ya kan? Nah, sekarang gimana caranya kita merubah dia menjadi boolean? Ya tinggal bandingin aja. Gitu loh. Ya kan? Jadi misalkan kita nggak specify dia di environment-nya itu kita nggak specify dia debug value-nya itu di environment, maka defaultnya kan true, text true ya. Maka kita bandingkan dia dengan si text true. Mungkin bingung ya. Artinya jadi misalnya gini, 1 sama dengan 1 kan true, ya kan? Terus X sama dengan X itu kan true. Sedangkan X sama dengan Y itu kan false. Nah, makanya untuk mendapatkan true atau false di sini kita bandingkan dia, atau kita menggunakan kita bandingkan dia dengan value lainnya gitu loh. Jadi misalkan sekarang debugnya kita nggak isi ya di environment variable, maka secara default dia akan true. Kita akan dapat nilai true, string true. Terus kita bandingkan dia dengan, apakah sama dia dengan text string true? Ya, dia sama. Makanya ini value-nya adalah true, boolean true. Berarti ini sekarang value-nya true gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya gimana terus kalau di production? Ya, kita kan perlu debug ini false. Jadi misalkan seperti ini. Artinya ketika pertama dia ngambil nilai true, ada, ternyata dikasih false. Apakah string false itu sama dengan string true? Beda, maka dia jadi false, teman-teman. Ya kan? Seperti ini, pasti dia akan komplain. Dia komplain tentang allowed host. Ya memang, karena allowed hostnya kita kosong, sedangkan si debugnya kita sudah false gitu loh. Jadi misalkan kalau kita akan kasih seperti itu, ya biasa, kita development biasa gitu loh. Kita tuh lebih fleksibel, teman-teman. Jadi misalkan nanti di production kita perlu mengganti secret key, kita mau switch debugnya itu true sama false, kita mau ganti yang lainnya, itu tinggal nggak perlu nyentuh kodenya, nggak perlu menyentuh settingannya gitu loh. Kita tinggal ganti aja nilainya tersebut di environment variable, tinggal kita restart aja servernya gitu. Nah, dan yang ketiga adalah si allowed host, ya kan? Karena kalau kita sudah berubah dia si debug ini menjadi false, maka kita perlu allowed host. Sama, allowed host ini saya juga akan kasih dia tuh dari environment variable. Kalau diperhatikan, si allowed host ini adalah list, artinya kayak array gitu, kayak list. Terus gimana caranya kita mendapatkan list dari environment variable? Nggak bisa, tapi ada cara untuk mengakalinya gitu loh. Jadi caranya sama, yang pertama kita tuh perlu ngambil value itu dari environment variable. Terus misalkan namanya itu adalah allowed host, kita samain aja biar konsisten. Terus default value-nya apa? Default value-nya adalah IP address atau IP atau host yang akan kita pakai di development pastinya kan. Apa yang kita pakai development? Kita pakai IP ini. Kita bisa akses Django itu dari localhost juga, atau juga dari 127.0.0.1 gitu kan. Sama kan? Nah, teman-teman perhatikan di sini ada koma. Saya pisahkan dia dengan koma. Jadi nantinya saya bisa split dia atau bisa pisahkan dua host tersebut menjadi list. Jadi nanti kira-kira hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Kita print aja ya. Nah, teman-teman lihat kan? Jadi allowed hostnya kita menjadi
list yang berisi 2 buah host. Itu untuk development gitu loh. Nah, nanti untuk production, di production ya kita tambahin aja sama caranya, formatnya. Misalkan upcoding.com. Kalau satu misalkan kita kasih, maka alur hostnya itu cuma satu aja isinya. Kita mau deploy di 2 domain berbeda, misalkan upcoding.com sama sama test.com, maka alur hostnya itu 2 sekarang. Gitu loh. Fleksibel kan? Kalau kita nggak kasih, tinggal kita hapus seperti itu, maka situsnya kita tetap jalan, developmentnya kita nggak terganggu, kita tetap bisa akses misalkan Django kita, nggak ada masalah. Sedangkan di production, kita tinggal kasih dia alert host di environment variable, maka itu yang akan dipakai. Dengan begitu, ketiga value ini, ketika kita ganti dia di production, itu sangat gampang sekali. Kita nggak perlu ngotak-ngatik kodenya, kita nggak perlu ngotak-ngatik settingannya gitu loh. Teman-teman, misalkan kalau nggak ngerti ini, komen ya. Artinya nggak ada konsep-konsep yang rumit di sini. Ini hanya menggunakan trik Python saja gitu loh. Nah, yang terakhir adalah pastinya si database. Nah, misalkan nanti kita mau menggunakan MySQL gitu kan, database-nya pastinya kita perlu mengubah si engine itu menjadi MySQL kan. Terus name-nya, terus begitu juga dengan di mana letak servernya, usernya apa, passwordnya apa gitu loh. Dan saya juga ingin untuk konfigurasi database ini saya taruh juga di environment variable. Sekarang pertanyaannya, berarti kita banyak dong. Kita perlu engine, name, semuanya. Berarti kan nanti repot. Kita kan banyak perlu environment variable. Nah, untuk database sendiri, masalah tersebut sudah dipecahkan. Kita tinggal install sebuah modul tambahan yang namanya adalah DJ Database URL. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini cara penggunaannya. Jadi kita tinggal import dia tuh si DJ Database URL ini di setting. Terus kita ganti value dari database defaultnya kita ini, yang ini, default ini. Kita ganti dia, atau kita override dia itu dengan value yang kita dapatkan dari database URL. Jadi hanya dengan menggunakan ini, jadi kita bisa menggonta-ganti settingan database kita itu di production melalui environment database URL seperti ini, database underscore URL, itu dengan format seperti ini. Hanya dengan satu baris saja, jadi kita nggak perlu engine-nya ini, terus usernya ini, password ini, hostnya ini, kita nggak perlu. Untuk database kita nggak perlu banyak environment variable, cukup satu line seperti ini. Misalkan kita pakai MySQL ya, berarti formatnya seperti ini. Saya coba ya. Jadi nanti itu di production akan seperti ini. Database URL seperti itu teman-teman. Jadi environment variable-nya itu cuma satu line seperti ini. Artinya dengan format seperti ini, maka nanti si DJ Database URL inilah yang akan memparsing teks yang kita kasih itu, format ini, menjadi bagian-bagian terpisah gitu loh. Menjadi misalkan usernya apa, passwordnya apa, host apa gitu loh. Gitu. Terus gimana cara menggunakannya? Pertama, kita install aja. Gitu loh. Kita install pip install DJ Database URL. Kita klik dulu, terus kita install dulu. Saya sudah menginstalnya, berarti kira-kira seperti inilah ya. Terus cara menggunakannya gimana? Kita ikutin aja kata-katanya seperti ini, import. Jadi kita import dulu si DJ Database URL ini di settings. Seperti itu. Terus kita tinggal tambahkan, misalkan mana ya? Yang ini. Apakah kita ganti ini? Apakah kita ganti yang mana dia? Database. Nah, apakah kita ganti ini? Enggak perlu. Kita bisa override dia gitu loh. Jadi untuk di development kita akan tetap pakai si database ini yang standar SQLite 3 ini. Sedangkan untuk di production kita akan override dia dengan si settingan yang kita akan lewatkan melalui environment variable, yaitu database URL gitu loh. Kalau kita taruh dia seperti ini kan samaan seperti ini kan artinya ini kan selalu di override kan. Makanya kita perlu cek dulu teman-teman. Jadi logikanya adalah kalau database URL itu tersedia di environment variable, maka pakai itu. Kalau enggak, biarin aja, pakai yang aslinya gitu loh. Jadi kita cek dulu sama if os.environ.get, pastinya si database URL ini adalah yang akan kita pakai ya. Jika ada, maka gitu loh, override si settingan database aslinya kita. Jadi untuk development kita akan tetap pakai si database yang ini, nggak ada yang berubah. Tapi kalau kita detect ada database URL di environment variable, maka kita override si value ini, ya seperti ini, default ini, kita ganti isinya dengan
settingan database yang kita dapatkan dari environment variable bernama database URL ini gitu loh. Dan untuk formatnya sendiri ya seperti teman-teman lihat, untuk MySQL seperti ini ya kan, untuk Postgres hampir sama semuanya. Yang beda adalah tinggal yang depan ini, yaitu untuk engine-nya gitu loh. Misalkan untuk SQLite 3, kita tinggal kasih nama SQLite, terus titik 2, terus slash 3 kali, terus baru path ke database SQLite-nya kita gitu. Jadi hanya dengan melakukan 4 perubahan itu saja, secret key, debug, alert host, sama database ini, hanya dengan merubah sedikit caranya kita bagaimana mendapatkan path value tersebut, sekarang proyek kita itu sudah sangat fleksibel. Artinya kalau kita di development misalkan ya, kita nggak isi apa-apa ya, Django-nya kita tetap jalan, kita tetap bisa dengan semua settingan development gitu loh. Ya kan, udah ada yang berubah gitu kan. Nah nanti kalau untuk di production, kita tinggal kasih 4 value tersebut, maka Django-nya kita akan berubah ke settingan production. Dan jangan lupa, karena kita akan mendeploy-nya ke server kan, maka kita perlu menyiapkan daftar dari dependensi dari yang dipakai oleh aplikasinya kita. Nah di sini seperti Python project lainnya, kita tuh disarankan membuat yang namanya requirement.txt. Teman-teman bisa lihat, untuk sementara perlu satu dependensi yaitu Django. Terus karena kita tadi menginstal si DG database URL ini, kita juga perlu menambahkannya dia di sana gitu loh. Nah, ada satu cara gampang untuk membuat si requirement.txt ini. Jadi, misalkan kita pakai banyak library kan, ada Django, terus ada DG database URL, terus ada untuk ada drivernya MySQL atau Postgres, terus lainnya. Terus emang teman-teman bisa ingat itu namanya. Nah, ada satu trik yang kalian bisa lakukan untuk melihat apa saja sih yang sudah saya install, apa saja sih dependensi yang dipakai oleh proyeknya kita ini. Misalkan caranya adalah pip freeze. Nah kan, teman-teman bisa lihat apa sih dependensi, apa sih library yang kita install di lingkungan ini gitu loh. Makanya dari sini teman-teman bisa ngambil juga, kita perlu Django, terus kita juga bisa ngambil si DJ ini. Jadi di requirement-nya kita itu cukup kita kasih 2 saja, misalkan karena kita sudah jelas pakai Django, dan kita barusan juga install si DJ database URL versi 050 gitu kan. Untuk sisanya ini adalah diinstal otomatis ketika kita menginstal Django ataupun ketika kita menginstal DJ database URL, teman-teman. Jadi sepertinya kita sudah siap untuk deploy ya, karena settingannya kita sudah production ready. Terus requirement-nya juga kita sudah buat. Jadi kita sudah tahu nanti di server itu kita mau install apa. Karena proyeknya kita sekarang sudah siap untuk kita deploy, maka di video selanjutnya kita akan deploy. Nah, mungkin yang pertama saya akan coba adalah deploy di Heroku. Oke. Jadi tetap setia di channel ini karena saya punya banyak sekali ide-ide video-video yang akan saya buatkan buat kalian semuanya. Jadi habis seri belajar Django ini, saya berencana membuat sebuah seri tentang Google Cloud Platform. Jadi apa yang di Google Cloud Platform, terus apa aja isinya, terus gimana dashboardnya, apa aja yang bisa saya pakai, terus semua itu saya akan bahas seluk-beluknya buat kalian semua di channel Upcoding ini. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan deploy Django ke production.